Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ai Nur Aini dengan NIM 250109113180 yang merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz di kelas 7. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Baik, anak-anak semua, sebelum Ibu memulai kegiatan belajar hari ini ya, Ibu ingin melihat kesiapan kalian semua. Coba kalian semuanya berdiri. Oke ya, silakan dicek seragamnya sudah lengkap. Sudah lengkap ya? Pakai seragam ya. Sepatu pakai enggak? Kaos kaki? Semuanya ya. Baik, alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kondisinya sudah siap belajar hari ini ya. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih. Coba siapa yang tadi pagi sholat berjamaah? Tunjukkan tangannya. Ya. Satu lagi nih. Siapa yang tadi pagi membaca Al-Quran? Acungkan tangannya. Oke. Hampir semuanya ya, alhamdulillah. Baik Ibu, sangat senang sekali ya kalian sudah belajar dengan baik hari ini ya. Sudah memakai seragam, sudah disiplin. Kemudian untuk ibadahnya juga sudah cukup bagus ya. Kalian sudah sholat berjamaah, sudah juga membaca Al-Quran dan zikir dengan baik. Baiklah, insya Allah kita akan belajar apa? Belajar SKI. Untuk membuat kalian belajar kalian berkah dan juga belajar kalian bermanfaat dan lebih mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas.
Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semuanya ya. Ibu satu-satu ya. Aziz, Maida, Wangi. Semoga yang sedang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian ya, supaya kalian lebih semangat lagi nih. Ibu mau bertanya, bagaimana kabar kalian? Kalian jawab, alhamdulillah, biasa, Allahu Akbar. Ya, Ibu coba ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Lebih semangat lagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ada satu lagi nih, jika Ibu bertanya, bagaimana belajar SKI? Kalian jawab ya, belajar SKI mudah dan menyenangkan ya. Paham tidak? Paham ya. Bagaimana belajar SKI? Ya, baik. Terima kasih. Baiklah anak-anak. Tujuan pelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan latar belakang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Menjelaskan sikap dan kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian meneladani sikap kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah menyampaikan tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah ya. Nah, siapa pendiri dinasti Bani Umayyah? Siapa ya pendiri dinasti Bani Umayyah? Muawiyah bin Abi Sofyan. Kemudian tahun berapa dinasti Bani Umayyah berdiri? Ya, 41 Hijriah. Kemudian berapa lama dinasti Bani Umayyah bisa bertahan? 90 tahun. Taib ya. Jadi ya pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sofyan. Kemarin Ibu menyampaikan ya, siapa itu Muawiyah? Muawiyah itu adalah salah satu keturunan dari kabilah Umayyah. Yang kalau dirunut itu termasuk dari suku Quraisy ya. Muawiyah itu adalah anak Abu Sofyan yang dulu ketika Fatu Mekah, Abu Sofyan ini baru masuk Islam. Muawiyah bin Abi Sofyan bin Harb bin Umayyah bin Abi Syam bin Abdul Manaf. Hari ini kita akan mengenal dan mempelajari salah satu khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Nah, masih ingat tidak? Ada berapa jumlah khalifah dinasti Bani Umayyah? Ada 14. Yang akan kita bahas adalah khalifah dari dinasti Bani Umayyah yang ke-8. Yang ke-8. Kira-kira siapa dia? Betul, dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ya adalah seorang keturunan dari salah satu ayahnya. Ya. Dari salah satu ayahnya. Ayahnya adalah berasal dari keturunan khalifah dinasti Bani Umayyah, yaitu bernama Marwan bin Abdul Hakam bin Abdul As. Nah, kalau dirunut ya,
nasabnya yang bernama Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abdul As, dan ternyata Umar bin Abdul Aziz adalah masih ada garis keturunannya dari Umar bin Khattab, ya, yaitu siapa dia? Laila Jadi dari ibunya yang bernama Laila Laila itu adalah keturunan dari anaknya Umar bin Khattab, yaitu bernama siapa? Hasim. Anak-anak semuanya, kira-kira sosok seperti apakah menurut kalian pemimpin yang kalian rindukan? Aman, adil. Adil ya, itu sudah jelas sosok pemimpin yang sangat dirindukan di dunia ini. Amanah tadi ya, amanah juga melaksanakan tugas dengan baik itu ya. Nah itu sudah jelas sekali ya. Kemudian apa? Ada lagi? Tanggung jawab. Apa lagi? Jujur. Nah tentu ya, jujur adalah salah satu syarat pemimpin yang sangat layak untuk dijadikan seorang pemimpin. Nah, karena dengan kejujuran akan membawa kesejahteraan, ya. Nah, jika pemimpin yang jujur akan mengelola keuangan dengan baik, semuanya dengan baik yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita lanjut. Profil singkat Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang ke-8 dari Bani Umayyah. Nah, setelah wafatnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, yaitu khalifah ke-7 dinasti Bani Umayyah. Nah, Umar bin Abdul Aziz ya memerintah dari tahun 717 hingga 720. Jadi berapa tahun nih kira-kira? 2 tahun setengah, 2 tahun lebih ya. Nah, dikenal sebagai khalifah yang adil, yang amanah, yang jujur, zuhud, dan dicintai rakyatnya. Disebut juga khalifah Rasyid kelima ya, karena kepemiripannya dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Lanjut, latar belakang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini ada terpilihnya menjadi khalifah menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, memimpin dalam kondisi sosial politik penuh ketimbangan dan ketidakadilan. Beliau ini dibesarkan dekat dengan ulama ya, sehingga kepemimpinannya bercorak religius dan moral tinggi. Nah, kita lanjut. Sikap kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini kepemimpinannya adil ke semua rakyat. Ya, rakyat itu seluruhnya diperlakukan sama tanpa melihat status Arab. Kemudian mengembalikan tanah dan harta rampasan yang diambil secara tidak sah. Juga Umar bin Abdul Aziz itu sangat sederhana dan tidak hidup berlebih-lebihan ya. Tidak hidup berlebih-lebihan. Jadi menolak fasilitas istana yang mewah-mewah itu ya, mengurangi pengeluaran negara untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian amanah dan transparan. Mengutamakan kepentingan rakyat ya daripada kepentingan istana. Nah, ini ya, seorang pemimpin. Jika kalian nanti jadi seorang pemimpin ya, kalian ini harus menuruti sikap kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini ada reformasi ekonomi ya.
kemudian ada kebijakan sosial, juga ada penyebaran dakwah dengan cara damai, dan reformasi administrasi dan pemerintahan. Kita lanjut keteladanan nih, keteladanan Umar bin Abdul Aziz yang relevan untuk kita, untuk siswa ya. Yang pertama adalah jujur, kesederhanaan, tanggung jawab, iya, mengutamakan keadilan. Ini ibu akan menyampaikan sebuah cerita ya yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Bayangkan ada seorang siswa yang melanggar peraturan sekolah, tetapi tidak diberi sanksi ya, karena anak tersebut adalah seorang anak pejabat ya, pejabat sekolah. Nah, sementara itu siswa yang lain yang melakukan pelanggaran yang sama ya justru mendapat hukuman yang lebih berat. Nah, menurut kalian apakah perilaku tersebut adil? Ya. Tidak ya, betul. Itu tidak adil ya. Jadi kalau kita melanggar peraturan sekolah, baik itu anak pejabat ya, baik itu anak, pokoknya nanti disamakan ya, disamakan hukumannya, itu akan adil. Nah itu ya. Kemudian sekarang ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ibu akan bagikan kartu ini ya untuk menentukan kelompoknya. Silakan duduk nanti ya bersama kelompok masing-masing. Rubah lagi nanti ya. Silakan cari kelompoknya ya. Silakan cari kelompoknya. Satu lagi. Ini ada yang tidak kebagian? Oh iya. Sok cari kelompoknya. Ya. Nah, itu sini ya. Ya, pindah ya. Anak-anak ya, kalian sekarang ini akan bekerja secara kelompok. Nah, setiap kelompok akan ibu berikan lembar kerja atau LKPD ya. Dengan nanti dikerjakan dengan cara diskusi. Baiklah, anak-anak, ibu sekarang akan menentukan ya, sesuai dengan bahasan kita hari ini ya, beberapa yang harus diselesaikan tentang Umar bin Abdul Aziz, latar belakang kepemimpinan, kemudian menganalisis sikap dan kebijakan kepemimpinan yang meneladani sikap kepemimpinan. Nah ini nanti silakan kalian mencari referensinya di buku, juga dari yang ibu sudah sampaikan ya, juga di video yang nanti ibu akan putar. Sebelum kalian membahas dan mendiskusikan, ibu akan menentukan setiap kelompoknya yang bertugas. Mulai dari kelompok 1 ya, nanti dapat apa ya, nanti kita lihat. Kita akan memutar game. Kita tentukan kelompok pertama itu ada di latar belakang kepemimpinan. Silakan dicatat ya. Kemudian di kelompok 2 ini tugasnya menganalisis sikap dan kebijakan kepemimpinan ya. Silakan dicatat ya tugasnya. Dan kelompok ketiga berarti
Satu lagi ya, meneladani sikap kepemimpinan. Oke semuanya, silakan kalian simak ya terlebih dahulu ya video yang akan Ibu putar nih ya. Sambil kalian catat ya jika ada yang penting ya. Jika ada yang penting dicatat, kemudian jika ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ya. Baik, kita simak videonya. Baik ya, itulah tadi ya tentang keteladanan kepemimpinan yang amanah ya, dan adil Umar bin Abdul Aziz ini ketika menjabat menjadi khalifah. Baiklah, tadi sudah disimak ya hasil videonya ya. Dari video yang tadi kalian simak dapat kalian ambil beberapa pelajaran di sana ya. Sekarang silakan kalian diskusikan ya. Nah, tentang tugas-tugas tadi ya yang sudah ditentukan berdasarkan kelompoknya tentang latar belakang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Silakan diselesaikan ya, dibuat peta konsep ya, dibuat peta konsep. Setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Sebelum itu ya, saat kalian bekerja kelompok, ingat ya, harus saling menghargai ya. Harus saling menghargai, saling membantu, bekerja sama, dan jujur ya. Mulai diskusi ya. Ada yang sulit mungkin didiskusikan? Baik ya anak-anak, sekarang setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan, mau kelompok pertama dulu untuk mempresentasikan di depan kelas. Ya. Ayo silakan. Semuanya aja ke ini ya, ke depan dibacakan hasil diskusinya ya. Ayo ke depan aja di sini. Ya. Semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal sebagai pemimpin yang adil dan sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Umar bin Abdul Aziz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan untuk terima kasih ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang dilanjut ke kelompok 2. Ayo tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami. Umar bin Abdul Aziz dia berani menggunakan perjalanan yang terjadi atau menggunakan kekuasaannya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3 silakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas diskusi kami. Jika Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin dalam kasus pada bagian D, dia akan bersikap adil dan bijaksana. Dia akan mendengarkan semua pihak yang jujur, mencari kebenaran, serta mengambil keputusan yang benar. Keputusan yang adil akan bertujuan untuk kebaikan bersama dan tidak merugikan pihak manapun. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih kasih tepuk tangan. Nah, oke ya. Itulah ya tadi hasil diskusi kalian dan semua sudah mendapatkan hasil diskusinya ya. Sudah dipresentasikan di depan kelas dengan baik ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kalian semua bisa jauh lebih paham dari sebelumnya. Terima kasih atas kerjasama kalian. Dari presentasi ini kita belajar bahwa kepemimpinan yang adil dan peduli bisa kita terapkan di sekolah. Sebelum belajar kita akhiri ya, Ibu akan mengetes kalian seberapa paham kalian dengan materi yang sudah didiskusikan barusan. Kemudian sudah dipelajari bersama ya. Nanti Ibu akan menggunakan kuis ya. Nanti Ibu akan menggunakan kuis supaya lebih mudah. Nanti Ibu minta satu kelompok untuk menghadap ke layar. Nah, kemudian di kelompok lain untuk menunduk. Oke, kita mulai dari kelompok 3 dulu ya. Nah, kita akan mulai dari kelompok 3 dulu. Jadi kalian jawab ya. Nah, yang lain silakan menunduk. Yang lain silakan menunduk. Jangan melihat ke layar ya. Mulai mengerjakan. Ya.
Menurut kalian ini jawabannya apa? Baca dulu. Pertanyaan pertama, apa jawabannya? B. Oke, set. Yang kedua, ya. Oke. Kita lanjut. Sikap yang ketiga. B, oke. Yang keempat. Bentar. Ya. Yang lain nunduk ya. Sekarang nomor 5, ayo kerjakan. Ya. Pintar, coba. Sekarang nomor 6. Ya. Lanjut ya. Nomor 7. Ya. C, ya. Oke. Sekarang nomor 8. Baik, sekarang kita lanjut nomor 9. Kira-kira apa jawabannya? Kita lanjut ya. Pertanyaan terakhir 10. Oke. Baiklah, kita lihat hasilnya ya anak-anak. Kita lihat hasilnya. Kelihatan ya? Oke. Baik, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Tadi sudah mengikuti kuis dan ternyata juaranya kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak, sikap adil, peduli yang sikap adil dan peduli yang ditunjukkan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah bentuk cinta kepada Allah karena beliau taat menjalankan amanah. Saat kalian bersikap adil dengan teman kalian, itu juga berarti kalian menunjukkan ya cinta kepada sesama manusia. Nah, belajar dari kisah Umar bin Abdul Aziz hari ini ya adalah bagian dari cinta kita kepada ilmu. Nah, karena apa? Karena ilmu membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, karena waktu sudah habis ya, sebelum ditutup, kita simpulkan bersama ya, Umar bin Abdul Aziz mengajarkan ya bahwa pemimpin harus bersikap adil, harus bersikap
amanah, dan berpihak kepada kebaikan bersama sebagai wujud cinta kita kepada Allah dan sesama manusia. Nah, sikap tersebut bisa kita terapkan sebagai siswa, misalnya dengan tidak pilih kasih sesama teman ya, kemudian jujur dan mau bekerja sama ya. Itu semoga nilai kepemimpinan ini bisa kita praktikkan ya mulai hari ini, baik di sekolah maupun di rumah ya. Nah, terima kasih atas keaktifan kalian hari ini. Nanti kita akan bertemu kembali di minggu depan ya. Masih dengan pembahasan materi tentang dinasti Bani Umayyah ya. Semoga apa yang kita pelajari membawa kebaikan dan menjadi amal baik ya. Baiklah, kita tutup dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.